Eh, 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 eh. Hai, kembali lagi bersama saya Monika Salempa dengan NIM 2505036004. Di sini saya akan membahas tentang materi pada pertemuan kedua di mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu ejaan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang unsur serapan. Nah, unsur serapan ini adalah kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah dan kemudian digunakan dalam ejaan Bahasa Indonesia. Nah, unsur serapan ini terdiri atas dua jenis loh. Nah, jenis serapan yang pertama yaitu serapan umum. Serapan umum adalah unsur serapan yang telah disesuaikan dengan kaidah ejaan Bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat luas. Ciri-cirinya yang pertama yaitu sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, ejaan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, adapun contoh dari contoh kata dari serapan umum ini, yaitu yang pertama ada universitas yang berasal dari kata university. Kemudian yang kedua ada kualitas yang berasal dari bahasa kata quality. Nah, jenis serapan yang kedua yaitu serapan khusus. Nah, serapan khusus ini adalah unsur serapan yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kaidah ejaan Bahasa Indonesia. Nah, unsur serapan khusus ini banyak digunakan dalam bidang ilmiah ataupun bidang teknis. Ciri-cirinya yang pertama, umumnya digunakan dalam bidang tertentu, di bidang ilmiah ataupun bidang teknis. Yang kedua, penulisannya itu masih mendekati bahasa asalnya, tidak seperti serapan umum yaitu sudah sepenuhnya dalam bahasa Indonesia, tetapi di serapan khusus yaitu masih mendekati dari bahasa asalnya. Kemudian yang ketiga, kata dari unsur serapan khusus ini belum diserap, belum dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia meskipun sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, contohnya yaitu ada software dan juga ada hardware. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis huruf yang ada dalam ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, ada namanya huruf abjad. Huruf abjad itu adalah huruf yang digunakan dalam Bahasa Indonesia yang terdiri atas 26 huruf, yaitu dari A sampai Z. Kemudian yang kedua, ada namanya huruf vokal. Huruf vokal ini sering juga disebut dengan huruf hidup. Nah, huruf vokal ini terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Nah, jenis huruf yang ketiga ada namanya huruf konsonan. Huruf konsonan ini sering juga disebut sebagai huruf mati. Dia itu terdiri atas 21 huruf. Kemudian yang keempat ada namanya huruf diftong. Huruf diftong ini merupakan gabungan dari huruf vokal yang membentuk dua rangkap dan bunyi seperti ai, oi maupun au. Nah, contoh pengucapannya misalnya letaknya di posisinya ada di depan. Misal katanya yaitu aula. Jadi kata au itu namanya huruf diftong. Kemudian misalnya dalam posisi tengah ada kata malaikat. Lai, ai itu adalah huruf diftong.